Selanjutnya kita akan meneruskan kegiatan kita, yaitu forum tanya jawab. Di forum tanya jawab ini, yang pertama nanti saya akan beri kesempatan kepada Pak Chandra untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Sebentar. Itu sekitar nanti Pak Chandra 10 menit ya waktunya ya Pak ya, supaya nanti kita nggak, kalau ada waktu lebih lagi nanti bisa ditambah. Jadi Pak Chandra untuk menjawab pertanyaan tadi kami berikan waktu 10 menit, Mbak Heni kita berikan waktu 10 menit, dan ada yang bertanya kepada Mas Anam kalau lewat via chatbox silahkan aja langsung. Nanti habis itu Mas Anam, dan kalau ada teman-teman Bapak Ibu yang mau langsung online ya bertanyanya langsung, mohon untuk memberi tanda raise hand ya di chatbox ya. Tidak bisa langsung, nanti kalau sudah ada tanda raise hand, saya akan bukakan speakernya atau itunya, mic-nya. Oke, dimulai oleh Pak Chandra. Silahkan Pak Chandra untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak banget, Pak. Monggo, Ya. Pak Chandra. Oke, terima kasih Mbak Duma. Ini ada beberapa pertanyaan tadi. Jadi sebenarnya di permakultur itu tidak ribet ya. Jadi kita tidak harus bingung memulainya dari mana. Memang awal-awalnya memulainya bingung ya, harus dari mana, respect-nya bagaimana. Sebenarnya nanti ketika kita sudah terjun di lapangan sendiri, di kebun itu kita tahu sendiri harus mana yang harus didahulukan, mana itu connect sendiri gitu, jalan sendiri. Jadi kalau lewat teori itu bingung. Saya sendiri dulu juga gitu, banyak pertanyaan, banyak saya harus mulai dari mana ya, ini harus bagaimana itu bingung sendiri. Tapi Bapak Ibu begitu sudah di mana, di kebun, itu saya merenung seperti yang dikatakan ini tadi, diem sejenak, apa yang harus itu nanti akan terkoneksi. Bapak sudah langsung bisa melanjutkan mana yang harus didahulukan. Saya harus mulai dari sini itu. Jadi tidak harus dikonsep, tidak harus digambar dulu, itu bulat malah pusing malah. Seperti itu ya. Kemudian ada tadi yang tanya bagaimana kalau nggak punya tanah. Nah, nggak punya tanah tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Eni. Jadi tidak harus punya tanah, pekarangan rumah apa itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau tanahnya nggak subur gimana? Tanahnya nggak subur bisa dilakukan dengan cara-cara permakultur, itu memuliakan tanah seperti yang diungkapkan Mbak Eni. Bahkan ada juga yang akhirnya kemana-mana ngelihat tanah ya Pak. Jadi itu ada kebun kosong di depan. Boleh nggak dipakai? Ini di pinggiran rumah saya ada kayak selokan tertutup. Dikasih respect di sana gitu ya Pak Chandra? Iya, betul Mbak, betul. Kemudian ada yang tanya tadi jerami, apa harus pakai jerami? Apakah harus perlakuan khusus? Sebenarnya enggak. Cari yang termudah. Apa yang termudah yang dekat situ. Kebetulan di rumah dekat sawah ada jerami ya kita ambil gitu. Sebenarnya cari yang praktis, cari yang termudah yang ada di tempat Bapak Ibu gitu. Jadi enggak harus gitu. Dan enggak harus takut ya. Harus berani mencoba. Jadi nanti kalau dikasih ini takut ada ularnya, dikasih ini enggak. Sebenarnya enggak. Bapak praktekkan aja, nanti semua itu akan terbuka dengan sendirinya itu, bahwa semua itu mudah gitu, seperti itu. Kalau menyikapi, tadi ada menyikapi banyak pohon, nah itu seperti yang dikatakan Mbak Eni tadi. Jadi pilih tanaman-tanaman mana yang memang perlu paparan matahari secara langsung, ditaruh di tempat yang terkena matahari yang langsung. Yang tidak begitu butuh sinar matahari ditaruh yang agak gelap seperti itu. Jadi nanti kalau sudah jadi modelnya seperti yang di Bu Eni tadi ya, seperti itu. Kalau saya karena lahannya luas terus waktunya masih berjalan sedikit ini, jadi banyak tanaman yang belum bisa ditanam di situ. Jadi masih proses penambahan lagi gitu. Agar nanti
tumbuhnya semakin variannya semakin banyak, semakin tidak membutuhkan mulsa yang banyak pula, seperti itu. Kemudian ada yang tanya tadi hasilnya gimana Pak Chandra, apa dijual atau bagaimana? Ya, hasilnya kebetulan di kebun saya ini yang manen itu langsung pedagangnya, tetangga saya sendiri. Jadi dia mengambil sendiri, dia menjual sendiri, nanti hasilnya dia menyerahkan ke saya gitu. Jadi saya enggak ini sudah bebas apa mereka yang ini. Kapan dia harus panen, kapan dia harus ambil. Jadi tetangga semua itu yang memasarkan seperti itu. Juga yang membantu di kebun juga tetangga juga gitu. Kemudian ada yang tanya masalah air. Ya, air kebetulan air itu ada kolam, cuman belum sempat saya masukkan ya videonya. Jadi di tengah itu ada kolam, itu airnya itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada yang membutuhkan air di tanaman-tanaman tersebut. Selama ini saya masih pakai selang ya, masih memakai selang. Kemudian ada yang tanya berkunjungan wisata, ya kalau dekat boleh-boleh saja, monggo. Gitu terbuka ya. Jadi kapan hari itu masih dibuka, maksudnya saya posting sebentar itu ada mahasiswa yang datang juga, jadi ya monggo enggak apa-apa. Mungkin itu Mbak Duma, nanti bisa dilanjut lagi. Iya, siap Pak Chandra. Oke, Mbak Heni, mohon untuk 10 menit ya Mbak ya, supaya nanti ada yang mau nanya online bisa langsung punya kesempatan. Dan ini memang kita utamakan yang chatbox dulu karena memang dari tadi sudah bertanya gitu Bapak Ibu ya. Monggo Mbak Heni. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya udah rangkum ada 4 pertanyaan. Secara umum jawaban saya dari semua pertanyaan itu bahwasanya alam itu sudah menyediakan semuanya. Asal kita mau bekerja dengan alam, maka alam itu akan memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau untuk masalah air, ada yang bertanya juga tadi ya, sebetulnya di kebun saya itu ada kolam, ada 3 kolam. Nah dari kolam ikan itu rencananya nanti airnya akan dialirkan secara perlahan, selain mengandalkan air hujan ya. Cuman karena masalah kolam ini masih kembas, jadi belum bisa maksimal gitu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Stefanus, tanaman air apa saja yang bisa dimakan bunganya, itu eceng gondok ya, yang tadi yang warna ungu itu bunga eceng gondok, itu aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau kita punya kolam ikan saya masih rembes tapi masih ada ikannya, tetap masih ada ikannya. Jadi saya tanam di situ eceng gondok dan berbunga tiap hari. Jadi bunga eceng gondok bisa saya konsumsi. Eceng gondok itu kan cepat berkembang biak. Itu dijadikan mulsa untuk di kebun gitu. Tanaman lain yang bisa dikonsumsi juga yang di kolam bisa kita tanam itu susupan dan azolla. Itu sekaligus juga untuk makanan si ikan karena sistem kita adalah sistem sirkular tadi ya. Kemudian pertanyaan dari Bianca, berapa luas lahannya? Nah, luas lahannya ini aslinya lahan di sebelah rumah saya itu 10 kali 13. Tapi yang untuk permakultur itu nyelip-nyelip ya, karena di situ ada garasi mobil juga, ada kebun hidroponik juga ya sebelum ikut kelas ARMP. Jadi yang ada kolam ikan juga, jadi ya paling-paling yang terpakai yang bisa kita selip-selipkan untuk kebun permakultur itu sekitar ukuran 5 kali 7 seperti itu. Kemudian di mana alamat kebun rumah saya? Saya tinggal di Rimbo Panjang, Pekanbaru. Ya silahkan berkunjung, kita terima dengan dengan tangan terbuka ya. Berbeda kalau berkunjung ke kebun hidroponik itu ya dilarang karena orang membawa hama ya. Tapi kalau berkebun ke kebun permakultur itu bebas ya, bebas. Tidak ada takut membawa hama karena hama itu sendiri bagian dari alam gitu. Itu pengalaman saya berkebun hidroponik ya, kalau ada yang berkunjung takut dia membawa kuman seperti itu, membawa hama dari luar. Tapi setelah permakultur semuanya menjadi bebas merdeka seperti itu. Kemudian yang keempat, pertanyaan dari Pak Hari, kalau cuaca panas urutan untuk nanamnya seperti apa? Nah kalau pengalaman saya, kalau cuaca panas Pekanbaru memang luar biasa ya. Yang pertama itu tanam tanaman peneduh.
Jadi tanaman peneduh yang cepat tumbuh itu ya seperti sorghum, itu cepat ya untuk meneduhkan. Kemudian bunga telang, ya setelah agak teduh di bawahnya barulah kita tanami tanaman. Nah, kemudian kita tanam juga selain tanaman pelindung itu sekaligus berfungsi tanaman nitrogen fixer dan tanaman pelindung. Jadi ada tahapan-tahapan yang kita lakukan supaya tadi kita bekerja sama dengan alam, bukan melawan alam. Mungkin itu jawaban saya, Mbak Duma. Iya. Oke, terima kasih Mbak Heni. Jadi itu tadi beberapa pertanyaan langsung dirangkum oleh Mbak Heni ya dalam satu kesempatan, sehingga semoga bisa memuaskan keingintahuan Bapak Ibu yang bertanya. Dan sebelum ada pertanyaan dari Bapak Koirudin secara live, saya bacakan dulu satu pertanyaan untuk Mas Anam di chat box. Untuk Mas Anam boleh jawab ya Mas Anam ya. Ya. Mas Anam ada pertanyaan dari Pak Fajar Yanto. Bagaimana menyikapi usaha tani yang menyikapi ya Mas ya, yang berorientasi kepada hasil supaya mendapat keuntungan, Mas? Ya, tentu saja bagi petani harus mendapatkan keuntungan ya, karena dia memang bekerja untuk mendapatkan hasil. Tetapi kalau dia melakukannya dengan mengambil keuntungan sekarang tetapi membuat kerugian jangka panjang, itu yang menjadi persoalan. Jadi apa yang terjadi sekarang itu adalah mereka berusaha mendapatkan hasil instan sekarang, tetapi merusak tanah, merusak air, mencemari air, dan lain sebagainya, sehingga kemudian dia tidak bisa bertani lagi, membutuhkan pupuk lebih banyak, biaya lebih besar, kan begitu. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan. Artinya usaha tani tidak menjadi harus. Nah, permaculture bisa menjadi satu metode di mana kita bisa mendapatkan keuntungan secara perlahan-lahan, tetapi tidak merusak alam. Dan kita bisa secara pribadi menyatu dengan alam. Jadi, misalnya menyikapi tentang hama. Bagaimana menyikapi hama? Apakah dibunuh sehingga kemudian hamanya menjadi resisten, menjadi kebal ketika kita semprot lagi dengan racun tidak mampu, bahkan malah meracuni diri kita, air, manusia lain, dan sebagainya. Kan masalah itu. Jadi, tetapi kalau kita menyikapinya dengan mengundang predator, memberikan dia makan yang cukup, membuat refugia, dan sebagainya, mungkin tidak akan hama itu dalam istilahnya seperti tadi, prinsip kebaikan dan keburukan itu adalah satu. Jadi keburukan yang jumlahnya sedikit tidak terlalu merugikan kita karena kita tidak serakah. Ya panen alhamdulillah dapat banyak, walaupun tidak sebanyak kalau hama itu tidak ada. Nah, ada sebagian dimakan hama. Tidak menjadi masalah. Nah, ini kan soal sikap. Jadi kalau kita bisa untung 5, tetapi kemudian jadi 7, 8, 9, 10, 100 tambah meningkat di kemudian hari, mana yang lebih menarik daripada Anda langsung untung 100, tiba-tiba besok 90, terus tiba-tiba 10, 5, bahkan minus. Itu yang terjadi dari sistem kita sekarang. Jadi rugi, awalnya untung besar, tapi rugi. Nah, kalau ini mungkin untungnya sedikit, tambah sedikit. Bahkan mungkin awal tidak untung dulu, karena ada soal perbaikan ekosistem, soal keseimbangan dan sebagainya itu. Ya kira-kira itu jawaban saya. Artinya di dalam berkebun, permakultur diajarkan untuk tidak serakah ya, Mas. Bukan berarti tidak untung ya. Iya. Karena kita mempunyai prinsip untuk tidak mengeksploitasi alam, tapi alam itu ketika kita ambil dia akan dengan sendirinya memperbaiki dirinya, dan ketika sudah bagus, sudah baik, kita ambil lagi gitu ya Mas ya. Jadi lebih bijaksana dengan metode permakultur ini. Oke, ada yang bertanya dari sangat jauh nih Mas, dari Papua Barat, dari Pegunungan Arfak. Pak Koirudin mau langsung bertanya kepada Mas Anam, silahkan nyalakan speakernya. Wah. Silakan Pak Koirudin. Halo. Tadi mau bertanya. Iya. Oh, anak muda. Anak muda.
Terus merasa tua ya, Mas? Pak Khairuddin, silahkan berkenalan dulu. Asalnya dari mana? Tapi kayaknya bukan dari Papua Barat asli ini. Dari SP mana? SP berapa? SP berapa? Cilacap. Asli Cilacap. Sekarang SP2. SP2. Oh, saya sulama di Papua, we. Saya di Manokwari. Di mana, Pak? Manokwari. Iya, sudah nggak tahu. Di Manokwari. Saya masih bisa. Mari. Oke, saya mau tanya ini, Pak. Karena kan selama ini kan saya kegiatan itu di Pegunungan Arfak, toh. Selama ini kita kegiatan di Pegunungan Arfak, ada perubahan budaya pertanian yang dulu modalnya tidak ada sistem bakat, tidak ada pengendalian hama dan pestisida sintetis, tidak ada penggunaan kimia sintetis, tetapi dikarenakan sekarang dipermudah akses ke barang-barang tersebut, masyarakat menjadi ketergantungan, sehingga malahan dampak negatifnya itu tidak hanya ke alamnya, mereka juga kena dampak tuh. Sekarang mereka tidak kuat jalan jarak jauh lagi segala macam gitu. Pertanyaannya sehingga kita gimana cara mengembalikan kembali kultur yang dulunya sudah bersahabat dengan alam bisa dikembalikan kembali seperti itu, Pak. Mungkin Bapak pernah punya cerita kah atau pernah pengalaman dalam hal tersebut? Oke, Pak, makasih. Gimana Mbak Duma? Langsung jawab ya? langsung jawab aja, Mas Anam. Monggo. Iya. Jadi Ade dulu di Universitas Papua kah? Iya, kalau bagi saya sih ya mulai dari diri saja lah. Artinya memang sulit kalau sekarang itu kan masyarakat petani sudah mabuk dengan pupuk subsidi. Jadi kalau pupuk subsidinya hilang itu apa istilahnya itu sakau lah istilahnya, cari obat. Sekarang petani semua sakau karena nggak ada pupuk subsidi, nggak ada itu sakau tuh. Jadi pusing. Jadi tapi itu jadi opportunity kan buat kita atau kesempatan buat kita untuk bisa menentukan. Jadi kalau kita bisa buat di rumah sendiri, pekarangan sendiri, orang akan melihat dan orang akan menilai, oh ini solusi. Jadi dia akan meniru dan itu sih. Kalau saya itu nggak repot-repot harus karena begini. Kalau menunggu pemerintah terlalu lama. Ya jadi tidak usah menunggu pemerintah. Mungkin kita lakukan dari diri kita sendiri. Jadi walaupun hanya kebun kecil seperti Bu Heni yang pekarangan, apa asal itu untuk kebutuhan dapur kita sendiri kan, kebun kecil kan cukup lah insya Allah. Gitu aja sih. Lebih simpel saja tuh, penting dari diri sendiri saja dulu. Iya itu sudah. Oke, sudah begitu. Terima kasih. Iya. Ditunggu kedatangannya kembali, Pak. Iya insya Allah. Saya 3 tahun di Papua. Oh iya, betul. Saya tinggal di mana dulu? Lupa lah. Di mana? Di SPK atau di Amban? Salah, di kota. Salah. Di Kampung Ambon. Oh, Kampung Ambon itu di kota sekali. Padat sekali situ. Iya itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Mas Anam, Mas Khairuddin, terima kasih buat pertanyaannya, semoga menjawab. Dan siapa ini ya, Mbak Suryani Poncowati, mau bertanya kepada Pak Anam, monggo. Saking pundi Mbak? Selamat siang Mas Anam. Ketemu lagi Mbak. Iya. Ya kebetulan saya dari lembaga pendidikan dari SMP Caritas. Ini memang sedang mengembangkan permakultur ini. Hanya saja pada saat kita membuka itu, ya sudah kita waktu itu belum paham benar dengan permakultur dan kita memang orientasinya waktu itu, saya juga waktu itu juga masih ke hasil seperti itu Pak. Nah kemudian sejalan waktu itu kan kemudian kita praktek ya Pak, kemudian
saya juga belajar tentang permakultur, bagaimana terutama tentang bukunya dari Mas Anam sendiri itu. Bagaimana pertama dulu itu memang dimunculkan prinsip atau idealisme dulu. Cuma kemudian dalam perjalanannya ketika kita praktek gitu Pak, kemudian kan ada beberapa kendala, di antaranya ada uret, ada hama, ada serangga, ada ulat dan sebagainya. Kemudian saya belum masuk lagi ke FB Permakultur Indonesia, saya semakin jelas dibantu dengan teman-teman di sana. Kemudian baru Pak, saya ternyata seperti ini. Kemudian saya ibaratnya berarti memang bukan memang harus sih, tapi memang sepertinya alam itu memang sudah menyediakan solusi untuk permasalahan yang ada gitu loh. Misalnya contohnya ketika saya ada teman yang istilahnya kemarin saya ajak diskusi karena ada yang di FB Permakultur Indonesia itu ada yang memberi solusi, kemudian saya kejar lagi, kemudian ternyata memang permasalahan hama dan itu semuanya ada di tempat kita. Contohnya kalau misalnya siput atau keong, ternyata itu cuma menaburkan cangkang telur di sekitarnya. Kemudian kalau serangga belalang itu ternyata di antara tanaman-tanaman itu mana yang tidak disukai oleh belalang itu justru jadi pestisida. Bisa dicampur dengan air, disemprotkan karena itu tidak disukai belalang, justru bisa jadi pestisida. Ternyata ya takjub gitu loh. Tapi permasalahannya saya dan teman-teman itu belum sama Pak pemikirannya. Artinya ketika kemarin ada urat, ada yang buru-buru, itu kita beli obat dan sebagainya gitu. Padahal nanti dulu. Ternyata ada kok caranya itu memang kita taburkan dengan jejamuran, atau misalnya kalau jamur-jamur itu akan menginfeksi uret dan uret yang terkena infeksi jamur itu juga bisa jadi pestisida gitu loh Pak. Jadi gimana ya Pak caranya membuat pemikiran yang sama supaya karena teman-teman itu sudah kita beli ini nggak apa-apa kok, itu kita sedikit-sedikit pakai yang pestisida buatan gitu, urat nanti dulu langsung waktu itu ya saya cepat-cepat tanya-tanya supaya ini tidak terkontaminasi permakultur yang ada di sekolah saya itu dengan bahan-bahan buatan gitu Pak. Menyamakan dulu persepsi, menyamakan prinsip, menyamakan dulu. Kalau itu nanti saya yakin akan muncul motivasi bagaimana mengembangkan permakultur ini. Karena saya melihat permakultur kalau misalnya dikembangkan di sekolah saya itu satu kelebihan Pak. Pertama, itu di Sleman itu belum ada sekolah yang mengembangkan permakultur. Yang kedua, itu bisa untuk mengembangkan karakter anak. Syukur-syukur mereka menjadi duta permakultur, kemudian mengembangkan dengan orang tua. Ya, kemudian ya harapan saya kemudian ketahanan pangan rumah tangga itu juga muncul. Kemudian yang ketiga bisa jadi wisata itu tadi mungkin wisata permakultur atau mungkin jadi laboratorium seperti itu. Makanya saya juga ini sebenarnya satu keuntungan besar, cuma saya belum satu pemikiran dengan teman-teman. Masih ada yang langsung urat aja kemudian ini gimana? Enggak cari tahu, cuma terus ya udah kita semprotkan aja, nggak apa-apa kok sedikit-sedikit nanti dulu. Makanya saya cepat-cepat cari ini. Dan ini belum lama Pak saya dapat kebetulan ada salah satu anggota grup di permakultur itu yang memang konsen di pupuk organik. Banyak sekali misalnya mungkin saya bisa share juga misalnya untuk penyemaian itu menjadi PR bagi kelompok di sekolah saya. Itu ternyata sebelum dibenihkan itu bisa direndam dulu dalam ZPT. ZPT-nya itu ada ZPT kan pertumbuhan tanaman. Jadi dia itu ZPT alami itu juga bisa ternyata dengan kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Nanti direndam. Nanti yang mengambang itu yang tidak bagus, yang ternyata yang tenggelam itu yang bagus. Ternyata itu solusinya hanya di dekat-dekat kita aja. Dan
saya mau mempraktekkan itu. Cara membuat PSP ternyata ya juga dari limbah-limbah rumah tangga kita, nggak usah jauh-jauh, nggak usah beli mahal dan sebagainya, cuma sayur-sayuran, kemudian banyak sekali yang apa istilahnya solusinya itu ada di tempat kita gitu. Itu Pak. Tapi pada banyak yang saya sampaikan ini bagaimana mengembangkan menyamakan satu prinsip itu Pak. Apalagi dari teman-teman itu kan ada yang petani istilahnya petani dengan ya biasa gitu Pak, dengan apa namanya pupuk buatan, pestisida buatan dan sebagainya. Oke Mbak Suryani, sudahkah semua pertanyaannya disampaikan? Kita bisa gantian dengan yang lain? Oke, monggo Mas Anam. Ya, jadi gini aja Mbak Suryani. Jadi apa namanya, yang pertama memang berat itu kalau meyakinkan teman ya, itu luar biasa. Jadi saya salut lah, penjenengan sudah nyoba-nyoba banyak bikin JPT, bikin PSP, itu luar biasa tuh. Nah, bagaimana meyakinkan teman-teman itu? Yang pertama memang melibatkan mereka untuk ikut buat dan mengamati. Di sisi lain mungkin perlu juga diajak jalan-jalan lah. Alhamdulillah kan kalau di Jogja itu ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi untuk melihat bagaimana permaculture itu dipraktekkan. Apakah Bumi Langit, apakah Omah Lor. Omah Lor mungkin yang relatif lebih dekat karena dari Karitas tinggal ke utara itu Jalan Monjali nanti sampai Pakem ya, sampai Pakem. Nah di Pakem sana itu bisa. Nanti kalau memang nanti bisa lihat Mbak Duma tahu kok nomor kontaknya Bu Dwi. Bagaimana kalau mau berkunjung ke tempat Bu Dwi. Tapi silakan langsung sendiri ya, Bu ya. Di RMP mungkin hanya bantu ngasih nomornya aja. Jadi bisa dengan berkunjung ke sana, melihat sendiri, nanti dijelaskan Mbak Dwi bagaimana nanti semoga dengan melihat sendiri hasil-hasil bagaimana permaculture itu dipraktekkan, mungkin muncul kesadaran. Kira-kira begitu. Oke. Terima kasih Mbak buat pertanyaannya. Semoga terjawab ya. Kalaupun belum terjawab, nanti tunggu saja pada sesi kelas yang RMP bicarakan. Oke, karena ini sudah 2 jam ya, tapi masih ada satu pertanyaan untuk Pak Chandra nanti ya. Ini menarik sekali juga. Satu kesempatan terakhir untuk Pak Chandra. Nanti bisa secara live. Dan ini ada beberapa teman yang memberikan testimoni bahwa acara pembelajaran hari ini sungguh luar biasa dan didasarkan langsung pada pengalaman nyata, nggak cuma teori gitu ya. Ini dari Pak Peter ya. Dan ada juga dari Mbak siapa tadi ya, bahwa ternyata dari belajar berkebun permakultur pun bisa membawa kita apa tadi ya? Belajar akhlak dan keyakinan gitu ya. Oke, dan pertanyaan terakhir saya beri kesempatan kepada Mas Luki dari Bandung. Bertanya kepada Pak Chandra. Silakan Mas Luki. Assalamualaikum. Mikrofonnya dinyalain. Ya, waalaikumsalam. Saya muridnya Mas Anam, nomor 223 Mas Anam. Pak Chandra, saya langsung mau nanya. Pak Chandra tadi lihat di video kan ayamnya dilepas, ementoknya juga dilepas. Kalau saya lakukan itu saya itu sayur saya habis Mas. Ya. Anda lakukan gimana biar sayurnya nggak habis makan? Ya, itu kalau saya di kandang Mas, tetap harus ada jaringnya untuk mentok Mas. Kalau dilepas secara langsung ya habis memang itu makan sayur. Jadi ini kebetulan kandangnya untuk chicken traktornya masih bikin, jadi belum jadi. Rencana nanti kalau sudah jadi itu pakai kotak gitu. Jadi kotak ada itu di googling itu ada macam-macam bentuknya chicken traktor, jadi nanti bisa dipindah-pindah seperti itu. Oh oke. Oke, makasih banyak Mas, makasih. Ya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Chandra, terima kasih Pak Luki. Jadi kesimpulan dari seminar kita hari ini dengan judul apakah etika permakultur itu mengekang atau malah memudahkan gitu ya. Jadi dari cerita Pak Chandra, dari cerita Mbak Heni, dari ajaran dari Mas Anam, suhu kita ya,
isu andalan kita tentang permakultur di Indonesia ini ya, di dalam ARMP juga ini, bahwa ternyata berpraktek berkebun dengan etika permakultur itu bahkan memandu kita untuk mencari jalan keluar ya, bukan malah mengekang ya. Jadi ada yang bilang bahwa dengan permakultur kita nggak bisa panen, kita nggak boleh ambil keuntungan, tidak sama sekali sebenarnya ya. Tapi dengan etika-etika itu tadi tersebut memandu kita berpikir bagaimana kita tetap sejahtera, kita tetap mendapatkan kemandirian pangan itu dengan tidak mengeksploitasi alam, dengan tetap bersyukur, dengan tetap berbagi dan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Tadi kalau Mas Anam sudah share tentang kebahagiaan ya, arti kebahagiaan hakiki itu bukan cuma masalah hasil panennya banyak gitu ya, tapi juga dengan aroma, dengan kita bisa mendengar suara burung, kita bisa bertemu dengan berbagai macam hama, tapi ternyata hama itu malah menjadi pakan buat ternak kita gitu ya. Oke, dan ada untuk Mas Anam, Pak Chandra, dan Mbak Heni, terima kasih buat kesempatannya. Dan untuk menutup seminar kita hari ini, ada pepatah Tiongkok yang mengatakan bahwa kita bisa membawa kuda ke sungai, tapi kita tidak bisa memaksa kuda untuk minum di sungai itu ya. Jadi itu membuka wawasan para peserta kelas ARMP tentang permakultur, bahwa memberikan materi-materi permakultur itu tidak semudah memberi makan memaksa peserta-peserta kita untuk memakan penuh teorinya, tapi juga memilih mana yang pas sesuai dengan alam, sesuai dengan ekosistem yang berbeda-beda dari para peserta di ARMP gitu ya. Oke. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu peserta, kita sudah 2 jam lebih, dan terima kasih buat sharingnya, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan semoga juga ARMP kedepannya ini lebih bermanfaat lagi untuk mewujudkan kemandirian pangan, baik itu di keluarga, dan juga selain kemandirian pangan juga menambah hasil usaha itu lebih hakiki. Kebahagiaannya bukan hanya orientasinya adalah keuntungan, tapi untuk kebahagiaan sesama, dan kita juga fair share ya gitu. Oke, Bapak Ibu, untuk rekaman hari ini dapat Bapak Ibu lihat kembali di kanal YouTube ARMP, dan untuk segala informasi Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan kami melalui Messenger di Facebook ARMP. Dan untuk kunjungan-kunjungan ke kebun boleh juga bertanya kepada kami, karena di komunitas ARMP ini banyak teman-teman yang sudah mempunyai kebun sendiri gitu ya, yang tentunya dengan menambahkan metode permakultur di sana, dengan mengusahakan sumber daya yang ada di sana tanpa harus membeli dulu, tapi dengan apa yang ada itu bisa dimanfaatkan gitu Bapak Ibu. Dan untuk alamat kanal YouTube-nya adalah ARMP juga. Silahkan follow, silahkan like, dan silahkan share segala aktivitas yang Akademi Rakyat Mandiri Pangan ini bagikan, karena sungguh kami ingin bahwa masyarakat kita cerdas, masyarakat kita beretika, masyarakat bisa tahu juga bagaimana mengelola alam dengan bijaksana, sehingga tidak banyak timbul penyakit-penyakit atau bencana akibat dari keserakahan manusia dan eksploitasi manusia terhadap bumi kita ini. Mari kita cintai bumi kita bersama, dan bersama ARMP kami memohon maaf apabila ada kekurangan dari penyelenggaraan ini dan salah kata gitu ya. Dan mohon maaf juga untuk Bapak Ibu yang masih bertanya di via chat box, kami tidak bisa tampilkan semuanya dan jawab semuanya. Mungkin suatu lain waktu kita bisa bertemu lagi dan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Oke. Untuk semua narasumber, untuk para peserta semua, kami ucapkan terima kasih, dan sampai berjumpa lagi di kelas ARMP dan di seminar Rakyat Mandiri Pangan bersama kami, ARMP dan komunitas ARMP dan Yayasan Namasto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berbahagia, selamat melestarikan alam kita, dan selamat hidup bersama alam kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Terima kasih.